Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Timnas Indonesia dihajar Iran 3-0, Indra Syafri trending topik. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan telak dari Iran U20 di laga pertama grup C Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Indra Syafri, menjadi sasaran kritik dari warganet karena hasil minor tersebut. Skuad Garuda Nusantara kalah 3-0 dari Iran U20 di Shenzhen Yacht Football Training Base Center, China pada Kamis 13 Februari malam. Kekalahan ini turut membuat warganet geram. Bahkan tagar Indra Syafri menggema di media sosial X dan juga Instagram. Tak sedikit warganet yang mengkritik strategi yang dimainkan sosok pelatih berusia 62 tahun tersebut. Persija versus Persib, PT Libe minta keamanan diperketat. Direktur Utama PT Libe Ferry Paulus meminta agar keamanan jelang laga Persija versus Persib Bandung diperketat, sebab laga pekan ke-23 Liga 1 itu berpotensi panas. Laga Persija versus Persib akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 16 Februari 2025. Duel saat gengsi itu akan menjadi sorotan. Lebih lanjut, Ferry mengingatkan agar keamanan menjadi fokus utama panitia pelaksana pertandingan alias Panpel, sebab rivalitas Persija dan Persib sangat besar. Apalagi kedua kesebelasan sedang berjuang untuk memperebutkan gelar juara. Persib sedang duduk di puncak dengan 49 poin, unggul 10 angka dari Persija yang menempati urutan ketiga. Venezia, klub JICS diprediksi bakal degradasi dari Serie A. Venezia FC tak kunjung bangkit dan terus berkubang di zona degradasi Liga Italia 2024-2025. Mereka lantas diprediksi akan turun kasta ke Serie B. JICS sukses mengantarkan Venezia promosi ke Liga Italia musim lalu. Namun sayangnya tim berjuluk I Lagunari itu bisa dibilang tampil terseok-seok musim ini. Venezia bahkan berada di zona merah, tepatnya posisi 19 pada klasemen sementara Liga Italia. Tim asal kota air itu mengemas 16 poin dari hasil 3 kemenangan, 7 imbang dan 14 kali kekalahan dalam 24 pertandingan yang telah dimainkan. Tim yang bermarkas di Stadion Pierluigi Penzo tersebut berada satu tingkat di atas Monza yang menjadi juru kunci dengan koleksi 13 poin. Sementara mereka terpaut 4 poin dari Parma di atasnya. Venezia saat ini juga masih belum bisa meraih kemenangan di 7 laga terakhirnya. PSBS ingin perpanjang tren buruk Persebaya. PSBS akan bertamu ke markas Perseba Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 15 Februari 2025. Pertandingan itu merupakan bagian dari pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. PSBS nampaknya ingin membuat tren negatif Persebaya berlanjut. Diketahui Bajul Ijo belum meraih kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir. Tim berkostum biru itu bertekad mengamankan posisi di papan tengah karena persaingan di putaran kedua semakin ketat. Di sisi lain, PSBS berupaya untuk membalaskan dendam usai kalah 0-1 di paruh pertama atas Persebaya. Lagi terburuk, Persebaya malah ajak bonek UE ke Australia seharga ratusan juta. Perseba Surabaya masih dalam kondisi terpuruk di BRI Liga 1 musim ini. Kompetisi musim ini juga belum berakhir. Kondisi ini rupanya tidak mencegah manajemen klub untuk mempersiapkan agenda musim depan. Program ini sebenarnya tidak lepas dari kerjasama pihak Perseba Surabaya dengan pemerintah negara bagian Australia Barat. Salah satunya adalah menggelar tur untuk musim depan. Akun media sosial juga mengunggah informasi bahwa bonek bisa mengikuti UE selama 3 hari 2 malam pada 8 sampai 10 Juli 2025. Harga tiketnya saat ini juga sedang didiskon dan berlaku sampai 28 Februari 2025. Untuk termasuk visa, harga asli tiket adalah 18,5 juta dan tanpa visa sebesar 15,9 juta. Namun potongan harga 1 juta membuat keduanya masing-masing hanya dijual seharga 17,5 juta dan 14,9 juta. Bukannya mendapatkan atensi positif, langkah bisnis ini malah mendapatkan hujatan dari para bonek mania di kolom komentar.
Bonek menuntut Perseba segera bangkit dan berprestasi ketimbang beli tiket ratusan juta hanya untuk pramusim ke Australia. Ironi, ex-striker Perseba cetak 10 gol tapi timnya degradasi ke Liga 3. Mantan striker Perseba Surabaya, Paulo Henrique, sebelumnya sempat membela Green Force pada putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024. Sayangnya performanya dianggap kurang maksimal hingga akhirnya dilepas pada akhir musim. Setelah meninggalkan Bajul Ijo, Paulo Henrique menerima tantangan baru dengan bergabung ke Persikota Tangerang di Liga 2. Di klub berjuluk Bayi Ajaib itu, ia tampil tajam dengan torehan 10 gol dalam 15 pertandingan. Persikota harus puas bertarung di babak playoff degradasi setelah gagal bersaing di fase grup Liga 2. Sayangnya di fase krusial ini, performa mereka justru mengalami penurunan drastis. Persikota finish di posisi juru kunci grup H dengan koleksi 4 poin, sama dengan Nusantara United. Namun mereka kalah selisih gol yang membuat keduanya harus rela turun kasta ke Liga 3 musim depan. Pemain Persib akan pakai rantai saat lawan Persija. Persib akan dijamu Persija dalam laga lanjutan Beri Liga 1. Pertandingan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Minggu 16 Februari. Saat kedua tim ini bertemu, para pemain diperlakukan tak seperti biasa. Baik tim Persib atau Persija harus memakai kendaraan lapis baja untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Begitupun pada pertemuan hari Minggu nanti. Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat atau PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, menyebut rekomendasi pertandingan tersebut tetap memakai rantis. Lebih lanjut, Ferry menyebut ada keinginan dari supporter Persija agar para pemain Persib tak perlu memakai rantis. Begitupun sebaliknya ketika Macan Kemayoran ke kandang Maung Bandung. Tetapi resiko masih terlalu besar. Baginya keamanan pemain menjadi prioritas utama. Persija dipastikan akan menggila lawan Persib. Asisten pelatih Persija, Ricky Nelson, memastikan pasukannya siap secara mental menghadapi Persib Bandung di pekan ke-23 Liga 1. Mereka diklaim bakal menggila. Nelson mengatakan tim sangat antusias untuk melawan Persib. Untuk itu skuad Macan Kemayoran terus mematangkan tim dengan waktu yang ada. Secara mental saya pikir anak-anak siap, kami mulai persiapan lagi, kata Nelson di Sawangan Depok. Lebih lanjut, pria berusia 44 tahun itu menuturkan Persija ingin menjadikan laga melawan Persib sebagai kebangkitan dalam kompetisi kasta teratas. Jadi mereka memasang target kemenangan dalam laga itu. Perlu diketahui Persija dalam 3 laga terakhir belum meraih kemenangan. Kondisi itu berbeda dengan Persib karena dalam 3 laga terakhir mereka selalu menang. Efisiensi anggaran, laga Arema dipastikan tanpa penonton. Manajemen Arema bukan hanya memutuskan tetap memakai Stadion Supriyadi Kota Blitar sebagai home base dalam melanjutkan Liga 1. Pihak klub juga memastikan 2 laga kandang Arema berikutnya digelar tanpa penonton, yaitu murni keputusan dari manajemen Arema sendiri. Arema menggelar laga kandang tanpa penonton bukan karena adanya sanksi Komite Disiplin PSSI. Kebijakan laga tanpa penonton itu berlaku untuk setidaknya 2 laga kandang terdekat. Arema akan menjamu PSS Sleman di pekan ke-23 dan PSS Semarang di pekan ke-24. Jenderal Manajer Arema Yusrinal Fitriandi menyebut langkah ini diambil demi efisiensi anggaran penyelenggaraan laga kandang. Menurutnya untuk menggelar laga dengan penonton ada dana tambahan hampir 100 juta untuk pengamanan, ground handling, dan tambahan personil ke Panpelan. Jadi anak tiri Jawa Timur, Arema belum bisa pakai Kanjuruhan. Arema FC belum bisa kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan di bulan Februari 2025. Padahal tim ini sudah sangat rindu kembali berkandang di sana. Ternyata hasil asesmen dari Polda Jawa Timur dan Mabes Polri belum keluar, sehingga Singoedan harus gigit jari. Polres Malang secara mandiri sudah melakukan asesmen, kemudian dilanjutkan oleh Polda Jawa Timur. Setelah itu tim dari Mabes Polri diminta untuk melakukan asesmen ulang kesiapan stadion untuk menggelar pertandingan Liga 1 maupun Liga yang lainnya. Arema memang dikenal sebagai anak tiri di Jawa Timur. Segala prosesnya bukan jadi prioritas. Sementara tim Jatim satunya dekat dengan Polda Jawa Timur, bahkan Gubernur Jawa Timur juga.
Selanjutnya kita ke highlight BRI Liga 1 dan klasemen sementara. Semen Padang berhasil meraih kemenangan berharga atas tamunya Persita Tangerang dengan skor 2-0. Sementara di pertandingan yang baru aja usai, Persik Kediri yang bermain dengan 10 orang tertahan 0-0 melawan Persis Solo. Sempat terjadi mati lampu di Stadion Brawijaya. Dan berikut ini klasemen sementara. Persib Bandung peringkat 1, 2 Dewa United, 3 Persija Jakarta, 4 Persebaya, 5 Bali United, 6 Persita Tangerang, 7 Persik Kediri, 8 PSM Makassar, dan 9 Borneo FC. Wah, ini papan tengah poinnya mepet-mepet banget. Selanjutnya di peringkat 10 ada Malut United, 11 Arema yang poinnya juga sama dengan posisi di atasnya tadi. Diikuti 12 PSBS Biak, 13 Barito Putra, 14 PSIS Semarang, 15 Semen Padang yang tadi menang sekarang keluar dari zona degradasi, 16 PSS Sleman, 17 Persis Solo yang imbang tadi, dan 18 Madura United.